Hai, sebagai seseorang yang berkecimpung di dunia kesehatan, saya melihat ada yang unik loh di dunia kesehatan kita. Kesehatan itu adalah sesuatu yang harganya sangat mahal, sekaligus juga sangat murah. Biar saya jelaskan. Saya Dr. Chris, saya sudah berkecimpung di dunia kesehatan sejak 10 tahun belakangan. Saya berpraktek sebagai seorang dokter, sekaligus saat ini saya sibuk menjadi seorang mahasiswa S2 di pendidikan Mars Urindo. Dan saya sangat bangga berada di dalam keluarga Mars Urindo ini. Kita lanjutkan ya. Kesehatan itu sangat mahal. Ketika orang yang sudah sakit, mereka rela untuk membayar berapapun harganya agar bisa kembali sehat. Bahkan sampai menjual rumah, mobil, tanah, dan semua harta bendanya rela digadaikan untuk bisa membeli kembali kesehatan tersebut. Tetapi ketika kesehatan itu masih sangat murah harganya, tidak ada yang peduli. Bahkan mungkin tidak ada orang yang berusaha untuk membeli kesehatan itu ketika masih gratis. Nah, sebenarnya hal psikologis unik ini wajar ya, karena kalau kita ingat nenek moyang kita, manusia purba, itu tidak pernah tuh berpikir masa depan. Mereka terpatok pikirannya adalah bagaimana bisa makan besok, dan mungkin tidak peduli dengan apa yang terjadi 1 bulan lagi atau mungkin 1 tahun lagi. Tetapi untuk kita sebagai manusia modern tidak berarti harus seperti itu. Karena faktanya untuk bisa mendapatkan kesehatan ada 4 faktor yang perlu kita ketahui. Nah, saya akan berikan contoh. Ada orang yang bilang, untuk apa saya jaga kesehatan? Untuk apa saya berhenti merokok? Misalnya, toh kakek saya sampai umur 90 tahun masih merokok 2 bungkus per hari dan masih sehat-sehat aja, malah umurnya panjang dan tidak pernah sakit. Oke, itu adalah faktor pertama yang kita sebut dengan faktor nasib atau faktor genetik. Kalau yang namanya sudah faktor genetik memang agak sulit ya dilawan ya, karena ada orang yang terlahir dengan bentuk metabolisme tubuh atau bentuk tubuh yang ramping, langsing. Dia mau makan seberapa banyak pun, mau tidak olahraga pun, badannya tetap akan langsing, kurus, dan ya tampak proporsional. Tetapi ada juga orang yang bahkan baru nge-like di Instagram Indomie pakai telur 2 ceklek gitu, langsung naik berat badannya 2 kilo ya. Jadi itu tidak bisa kita bandingkan. Kalau sudah faktor genetik itu namanya sudah nasib. Jadi mungkin faktor nasib ini tidak perlu kita perdebatkan lagi ya, sudahlah kalau namanya sudah nasib. Nah, kita langsung ke faktor kedua. Faktor kedua adalah niat. Jadi ketika seseorang sudah seseorang sudah sakit, maka dia cenderung lebih berniat untuk mengubah gaya hidup. Sebagai contoh, saya ada pasien seseorang yang perokok berat, perokok kretek 2 bungkus per hari, dan dia minta untuk dibantu agar bisa berhenti merokok. Dia sudah pindah-pindah dokter, sudah pindah-pindah terapis, pernah hipnoterapi juga, pernah minum obat untuk berhenti merokok juga tidak berhenti. Tapi sekali dia didiagnosis dengan kanker paru, langsung berhenti merokok. Besoknya atau bahkan di hari dia didiagnosis langsung berhenti merokok. Karena dia ya tanda kutip sudah ada pistol di depan kepala, sehingga apa boleh buat, saya harus berhenti. Jadi sebenarnya ya kembali lagi ya, jangan sampai kita sudah keburu sakit baru kemudian berniat untuk menjadi sehat. Kemudian variabel yang ketiga, tadi variabel pertama kan adalah genetik, variabel kedua adalah niat, variabel ketiga adalah target. Jadi niat saja itu ternyata tidak cukup untuk menjadi sehat dan terus sehat. Niat itu seperti orang yang oke, saya sudah naik 2 kilo, hari ini saya harus ke gym, kemudian saya beli membership di gym, kemudian saya nge-gym 1 minggu, 2 minggu, kemudian setelah berat badan sudah agak turun sedikit, oke, kalau gitu saya bisa malas ke gym lagi, ya sudah, nggak usah ngapa-ngapain lagi. Nah, itu namanya niat awalnya baik, tetapi tidak punya target, dan pada akhirnya ya mungkin berat badannya akan naik berkali-kali lipat lagi dibandingkan dengan sebelum dia ke gym pertama kali. Nah, jadi kita perlu target. Jadi target itu adalah yang membuat kita dapat menjadi tetap konsisten terhadap niat yang tanda kutip tadi sudah baik. Nah, jadi salah satu cara untuk menyetel target adalah kita harus tahu 1 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun ke depan kita mau seperti apa. Jadi misalnya hari ini kita masih merokok, 1 tahun ke depan kita berharap kita sudah berhenti merokok. Atau 1 tahun ini mungkin
berat badan kita masih sangat-sangat tinggi dari normal, kemudian 1 tahun ke depan kita sudah ingin punya target turun 10 kilo dari saat ini. Jadi itu adalah target yang membuat niat baik kita tadi tetap bisa bertahan. Nah, jadi itulah 3 faktor yang sebenarnya bisa membuat kita menjadi tetap sehat, lebih sehat, dan terus-menerus sehat hingga ke depannya. Nah, saya Dr. Kris, saya senang sekali bisa berada di tempat ini. Saya senang sekali bisa bergabung bersama dengan keluarga Mars Urindo, dan saya ingin tetap menjadi sehat dan tetap bisa sharing apa itu kesehatan kepada masyarakat semua. Sekian dan terima kasih.